pada siang hari ini Bapak harap kalian tetap semangat ya, semangat belajar. Kemarin kan kita sudah melakukan suatu proyek, ya kan? Tetapi proyeknya belum selesai. Maka dari itu kita akan melanjutkannya pada hari ini ya. Nah, sebelum itu coba dulu pimpin doanya ketua kelas. Belum kita belajar membaca surat agama saya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa dulu? Coba dengarkan baik-baik namanya. Amos Febrian. Ya. Andika Pratama. Arif Apriansa. Ayu Amara. Ayu Nadila. Aska Zulina. Datang ya. Pajarina. Panila. Fatin Salira. Uji Ahmad Rendi. Indah Permatasari. Ismayani. Lauren Valentina. Isa Al-Mujaro. Maisara. Maimuna. Muhammad Saleh. Monica Bria. Datang. Muhammad Priji. Muhammad Hambali. Muhammad Zikri. Muslim Yuda. Nur Hatika. Rio Febrian. Saada. Sakina. Salmia. Siti Aksila. Tri Dewi Sugiyarti. Suci Ramadhani. Sukina. Iswatun Hasana. Jubaida. Fitri Ayu. Ada? Ya. Tadi ya, kami merasakan bencana alam terbesar yang pernah terjadi di negara kita, ya, yang banyak memakan korban jiwa. Jadi kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis bencana alam. Jadi bencana alam itu banyak jenisnya, ya kan, bisa diakibatkan oleh gempa bumi, banjir, apalagi tanah longsor, apalagi kemarin. Erupsi gunung Merapi ya, itu adalah jenis bencana alam. Jadi bencana alam itu bisa kita hindari. Bagaimana caranya? Dengan cara berlari kan, dengan cara mengetahui dampak atau tanda-tanda bencana alam tersebut akan terjadi ya, akan bisa menyelamatkan diri. Kalau masalah aja kita nggak tahu ya kan, jadi kita sudah berusaha menyelamatkan diri dari bencana alam tadi. Jadi di antara 4 bencana alam yang sudah Bapak tunjukkan kemarin, ada bencana alam yang paling banyak memakan korban jiwa. Bencana alam apa itu? Erupsi gunung Merapi dan gempa bumi. Gempa bumi itu bisa diakibatkan dari robohnya bangunan ya, yang menimpa orang yang ada di dalamnya hingga orang tersebut meninggal ya. Jadi itu tadi ya sekilas pelajaran yang Bapak sampaikan ya pada minggu kemarin. Bapak ulangi ya, pelajaran itu adalah mengenai bencana alam. Kemudian kita akan membuat alat deteksi bencana alamnya. Kemudian membuat bagaimana dampak dari letusan gunung Merapi dengan model ilustrasi yang sudah kita buat kemarin. Kemarin kan belum selesai kan? Nah, kalau belum, ya sekarang coba kumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Coba kumpul sesuai dengan kelompoknya. Kita lanjut proyek kita. Bisa ditahan ya?
nanti sama project yang kami sudah Bang 5.000 satu orang biar aku buka sendiri. Pak. Pak. Kalah. Kalian udah tak kalau boyo, tinggal menjelaskan ke muka. Payah ini. Cuan. wow itu merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fanda. Teman di sebelah saya dan di sebelah kanan saya dan satu lagi berdirinya kami di sini. Kami ingin menunjukkan hasil dari kerja kelompok kami yang kemarin belum selesai dan hari ini sudah selesai. Kami membuat dari kotak kardus yaitu berbentuk dan satu rumah saja, karena kalau banyak-banyak rumah nanti mereka takut di sini jika gunung meletus banyak akan korban di sini. Jadi kami akan menunjukkan bagaimana jika seandainya jika gunung itu meletus, dan juga sebagai perumpamaannya ya guys. Kami akan melakukan percobaannya sekarang. Nah, jadi jika gunung meletus, semisalnya ini adalah lavanya. Dikacau aja, ada sendok kocik dikacau. Bagaimana ini? Banyak debu, polusi yang panas dan lapang keluar sehingga rumah-rumah banjir dan mengakibatkan banyak kerugian serta korban jika ada orang di bawah sini. ini akan menunjukkan dan membagi hasil proyek yang sudah kami kerjakan. Ya, proyek yang sudah mereka kerjakan. Mereka ini mengerjakan alat deteksi gempa bumi, ya kan? Nah, jadi apa-apa saja bahan-bahannya yang kalian buat? Ya, alarm. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya, kabel. Ya, kabel ada kabel yang ini sebagai talinya, ya kan? Dan baut. Kita jelaskan cara kerjanya. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya ketika ada getaran, ya kan? Ketika ada getaran, maka kabel ini akan menyentuh ini, ya kan? Coba getaran, digetarkan apa? Oh, ya. Ada nggak suara alarmnya? Suara alarm mana itu? Ini. Iya. Jadi begitulah cara kerja dari proyek yang sudah dibuat kelompok 1. Ada yang mau mengasihkan tanggapan? Hah? Ya udahlah, kalau nggak ada tutuplah. Kalian, ya. Nah, jadi dari hasil yang sudah kamu kerjakan, proyek yang sudah kamu kerjakan, ada nggak kendala-kendala dalam pembuatan proyek tersebut yang kamu jumpai? Ada. Apa itu kendalanya? Hah? Apa itu kendalanya? Dari segi waktu pembuatan, mungkin kita hanya mempunyai target 2 hari saja, dengan harus sudah selesai semuanya dan hasilnya bisa kita
uji. Jadi dari hasil presentasi tadi ya, Bapak juga menilai apakah kemampuan kamu itu dalam presentasi menyampaikan proyek yang sudah kamu buat itu ya bagus atau tidak. Kemudian dari segi bertanya juga, Bapak juga menilai apakah di antara kalian itu ada nggak yang mau memberikan tanggapan, ya kan? Yang mau memberikan komentar mengenai hasil proyek yang sudah teman buat dan tampil di depan ini, ya. Jadi itu harus kamu biasakan, ya. Nah, biasakan untuk memberikan masukan terhadap proyek atau produk yang dibuat oleh seseorang. Ya, jangan kamu diam saja. Beri komentar, beri tanggapan yang bagus. Sudah. Jadi itu tadi Bapak mulai dari segi kamu ke depan presentasinya ya. Kita menilai dari segi kamu bertanya. Sudah. Sudah ya. Jadi dari proyek yang kamu buat itu sudah bagus semuanya ya. Tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada 2 proyek tadi ya kan yang sudah Bapak buat antara kelompok 2 mengenai alat deteksi gempa dan kelompok berapa tadi? 4 ya, deteksi gempa. Mana yang lebih bagus? Antara kelompok Amos atau kelompok Rio? Alat deteksi gempanya? Ya, dua-duanya bagus kan bekerja. Kalau ada getaran yang dirasakan oleh alat tersebut, maka tali tembaga atau tali kabelnya akan bergoyang dan menyentuh lingkaran. Ya, yang kedua dari bersikat sehingga akan berbunyi. Seperti itulah konsepnya. Kemudian untuk gunung Merapinya, ya, sesuai dengan konsepnya juga. Air yang kita tuangkan ke dalam botol, kemudian kami tuangkan tadi ada sari atau apa lagi cuka ya, sehingga airnya atau kuahnya sehingga airnya akan mengeluarkan bunyi seperti lava gunung Merapi ya. Sudah. Itu tadi mengenai proyek yang sudah kita buat. Coba Panida, Rasti Panida, apa pengalaman kamu dari proyek yang sudah kita buat? Iya, pengalaman ketika membuat proyek yang sudah kita kerjakan. Silakan aja. Pak, Nah, apa? Ada nggak kendalanya? Kendalanya atau kesan kamu membuat proyek apa? Dari suaranya, silakan dulu. Tadi saya berpengalaman dalam membuat kami yang menjadi kurang waktu sehingga hasilnya oleh saya tidak optimal dalam memasukkan hasil adik saya tadi. Kemudian yang kedua saya merasa bersyukur karena saya tidak dekat dengan daerah pegunungan sehingga di dekat gunung itu kan sering terjadi letusan lagi banyak korban dan sebagainya. Jadi saya merasa bersyukur. Yang kita sadar Pak Ida, kita kan berada di dataran rendah, tidak dekat gunung Merapi. Jadi Panja tadi bersyukur ya kan. Nah, apakah kita berada di dataran rendah tidak kemungkinan kita terkena bencana alam? Ya, ya ini tidak apa namanya bencana alam itu tidak mengenal daratan baik itu daerah gunung maupun pantai, ya kan? Dalam pantai pun kadang-kadang juga ada bencana alam. Itu biasanya apa bencana alam yang sering terjadi di dekat pantai? Tsunami. Ya, salah satunya tsunami. Kemudian ada angin puting beliung. Itu kadang-kadang itu ada di danau, datang ke darat, ya. Jadi angin puting beliung juga termasuk bencana alam. Ya, jadi bencana alam itu ya
melihat baik itu daratan tinggi maupun daratan rendah. Setiap wilayah itu berisiko terkena bencana alam, ya. Nah, jadi itu pengalaman dari Pak Fadila, ya. Bagus. Kemudian ada lagi yang mau memberikan kisahnya mengenai proyek yang sudah kita buat. Ada? Ada. Ada. Maka ya Bapak mau memberikan soal, kemarin kan ada soal apa namanya awal, ya, sebagai penilaian Bapak terhadap kemampuan kalian. Sekarang soal akhir yang tujuannya Bapak mau menilai bagaimana pengetahuan yang sudah atau keterampilan yang sudah kami peroleh dari pelajaran yang sudah kita pelajari, ya. Jadi Bapak serang soalnya itu melalui nanti share di grup kelas kalian, ya. Nah, itu ada sudah Bapak share di grup WA-nya. Sekarang kalau buka linknya untuk jangan yang kalau api apa saja Bapak 5 soal. Oh ya. Kalau tadi dikirim kembali ke apa ya? Ya, saya makanya diperhatikan dan bagus. Ini soalnya ini gampang ini, cuma menyebutkan warnanya, warna yang ada di papan tulis, ya. Ya, warna. Nanti perhatikan kawannya. Kawannya saya sebut warna kasih tahu, ya. Sebentar, ya. Nah, coba perhatikan kawan ini. Coba warna bukan di bawah tulisannya, ya. Nah, warna apa ini? Kuning. Hitam loh. Biru. Rentak, ya. Oke, kawannya. Merah, putih, biru, coklat, hitam, merah, putih, biru, nah, jadi itu tadi sebagai penambah semangat kalian aja, ya, untuk belajar. Ya, apa rasa? Wah, ini jauh, ya, kita lanjut, ya. Ini biru. Berarti kan ini tulis ya, nah. Ini coba ya, satu orang akan tuju. Kalau salah, satu di depan itu menyanyi. Coba satu orang apa Pak? Bertiga sila mana? Bapak harap pelajaran pada hari ini bisa menjadi pelajaran yang bermakna bagi kalian masing-masing, ya. Jadi seperti biasa untuk menutup pelajaran kita,
Maka Bapak minta satu orang untuk memimpin. Itu tuh bisa apa ya? Alhamdulillah.